Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alwi Kusmamur Hazam dengan NIM 2523001 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Jadi pada video kali ini saya akan memaparkan tentang model pelatihan diklat, yaitu tentang model pelatihan metode ADDIE. Sebelum kita memasuki tentang metode ADDIE, perlu kita ketahui apa sih model pelatihan diklat. Jadi model pelatihan diklat yaitu bagian dari desain instruksional yang digunakan untuk membuat materi pelatihan. Model pelatihan yang digunakan dalam manajemen diklat dapat dirancang dengan menggunakan beberapa komponen seperti buku panduan manajemen pelatihan, silabus, RPP, modul pelatihan. Jadi seperti yang akan kita bahas nanti, yaitu tentang metode ADDIE, yaitu bagian dari model pelatihan. Jadi model pelatihan ini terdesain secara instruksional. Instruksional yaitu desain yang terencana. Yang kedua yaitu tentang upaya yang sistematis dan terencana untuk mengoptimalkan semua komponen diklat agar tujuan program dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Yaitu model pelatihan ini mendorong terlancarnya proses pelatihan diklat tersebut dengan upaya yang sistematis, terencana, dan terstruktur, yaitu tadi terdesain secara instruksional. Selanjutnya yaitu tahapan metode ADDIE. Jadi metode ADDIE ini mempunyai beberapa tahapan, antara lain ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan analisis, yang kedua tahapan desain, yang ketiga tahapan pengembangan, yang keempat yaitu tahapan implementasi, dan yang terakhir yaitu tahapan evaluasi. Selanjutnya kita memasuki tahapan yang pertama, yaitu tahapan analisis. Jadi pada tahapan analisis ini merupakan salah satu proses mendefinisikan apa yang akan dipelajari oleh peserta didik, yaitu melakukan need assessment atau analisis kebutuhan. Jadi pada analisis ini menganalisis semua yang perlu dibutuhkan oleh peserta didik untuk mendorong lancarnya pelatihan diklat tersebut. Yang selanjutnya mengidentifikasi masalah atau kebutuhan dan melakukan analisis tugas task analisis. Jadi pada analisis ini menganalisis apa sih yang perlu dipelajari oleh peserta didik, dan yang kedua adalah apa sih masalah yang terjadi pada pembelajaran tersebut. Jadi nanti agar pada penerapan metode tersebut tidak terlalu berat diterima oleh peserta didik. Yang kedua adalah output. Output yang akan dihasilkan adalah beberapa karakteristik atau profil calon peserta belajar, identifikasi kesenjangan, identifikasi kebutuhan, dan analisis tugas yang rinci didasarkan atas kebutuhan. Jadi pada kesimpulannya, sebelum kita menerapkan metode ADDIE ini perlu kita analisis terdahulu apa sih yang perlu dipelajari pada peserta didik ini, dan apa masalah yang ada pada terlancarnya pelatihan diklat tersebut, agar nantinya pada pelaksanaan diklat akan terlancar dengan baik dan tidak
terlalu berat diterima pada peserta didik tersebut. Serta ketika kita telah mengetahui apa yang dibutuhkan peserta didik dan apa masalah yang ada, nantinya akan mudah ketika kita membagi tugas untuk mendorong lancarnya diklat, karena telah kita ketahui apa sih kebutuhan yang perlu dibutuhkan peserta didik dan apa masalah ketika diklat tersebut dilaksanakan. Selanjutnya kita memasuki tahapan yang kedua, yaitu tahapan desain atau blueprint. Desain atau blueprint adalah tahapan yang menerjemahkan semua informasi yang dikumpulkan pada tahap analisis menjadi desain pembelajaran. Nah, hasil dari analisis tadi dikumpulkan dan menjadi desain pembelajaran ini. Nah, dari semua yang telah dianalisis seperti apa yang dibutuhkan, apa masalah yang ada, dan bagaimana tugas-tugas nantinya. Nah, dari hasil tadi kita buat menjadi sebuah desain pembelajaran. Nah, pada tahap ini akan membuat kerangka yang mengatur pembelajaran dan menentukan tujuannya untuk setiap pelatihan. Nah, selain membuat desain, tahapan ini mengatur dan menentukan tujuan setiap pelatihan nantinya. Tentunya tujuan utamanya yaitu tujuan untuk memperlancar pada pelatihan diklat tersebut. Oke, yang selanjutnya yaitu tahapan yang ketiga, yaitu tahapan pengembangan. Jadi tahapan pengembangan adalah proses mewujudkan blueprint atau desain menjadi kenyataan dalam kegiatan pembelajaran. Hal pertama yang harus dilakukan dalam pengembangan produk adalah menganalisis pengguna sistem dan hal-hal apa yang dapat dilakukan pengguna dalam sistem. Pengguna sistem adalah guru, administrator, peserta didik. Karena media yang dikembangkan adalah penggunaan platform Google Classroom, maka yang dapat mengakses hanya guru dan peserta didik serta administrator sekolah. Jadi pada tahapan ini adalah tahapan proses pewujudan dari tadi, seperti tahapan dari analisis dan tahapan desain. Nah, pada tahapan ini mewujudkan apa hasil dari tahapan analisis dan tahapan desain tadi. Nah, selain kita mengetahui tahapan ini adalah tahapan proses pewujudan, kita juga perlu ketahui apa sih administrator sekolah yang nantinya akan menggunakan sistem yang dihasilkan dari pengembangan ini. Nah, selanjutnya yaitu adalah administrator sekolah. Jadi administrator sekolah adalah pengguna sistem yang paling tinggi. Administrator memiliki kewenangan untuk membuat kategori, mengorganisasi isi, mengorganisasi mata pelajaran, mengorganisasi guru mata pelajaran, dan memilih dan mengubah tampilan. Jadi administrator ini tingkatan yang paling tinggi yang nantinya akan mengatur semua jalannya pembelajaran atau pelatihan. Nah, seperti mengorganisasi isi, mengorganisasi nantinya mata pelajarannya bagaimana, dan nanti siapa yang mengisi dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu tahapan yang keempat, yaitu tahapan implementasi. Jadi tahapan implementasi adalah langkah nyata untuk menerapkan sistem pembelajaran yang dikembangkan. Artinya dalam tahapan ini semua yang telah dikembangkan diinstal dan disetting sedemikian rupa sesuai dengan peran dan fungsinya agar dapat diimplementasikan.
Jadi tahapan implementasi ini, tahapan dilaksanakannya tadi pembelajaran yang telah disusun dan dibagi sesuai yang dibutuhkan peserta didik. Nah, dari tahapan implementasi ini juga mempunyai tahapan, yaitu tahapan implementasi pertama. Tahap pertama, uji validasi diisi oleh ahli isi pembelajaran, ahli media pembelajaran, dan ahli desain pembelajaran. Jadi untuk mendorong pembelajaran yang efisien, perlu kita uji ahli dari isi mata pembelajaran tersebut yang nantinya akan menyampaikan pembelajaran ke peserta didik untuk mendorong tingkat keberhasilan yang lebih baik. Yang kedua adalah tahap kedua, uji kepraktisan oleh kelompok perorangan, kelompok kecil, kelompok besar, dan kelompok guru mata pelajaran yang sama. Memasuki tahapan yang terakhir, yaitu tahapan evaluasi. Jadi tahapan evaluasi pada pembelajaran ini dilaksanakan sampai evaluasi formatif bertujuan untuk kebutuhan revisi berdasarkan hasil review para ahli dan uji coba lapangan yang sudah dilaksanakan. Pada tahapan implementasi selanjutnya dilakukan 2 tahap analisis data, yaitu analisis data kualitatif dan kuantitatif. Nah, yang pertama yaitu analisis data kualitatif. Jadi data kualitatif ini dipergunakan untuk mengolah data berupa masukan, saran, dan kritik dari para ahli dan uji lapangan untuk selanjutnya dilakukan revisi bertahap untuk pengembangan media menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu sedangkan analisis data kuantitatif diperoleh dari penilaian responden dalam bentuk angka pada angket yang diberikan. Semua tahap evaluasi ini bertujuan untuk kelayakan pada produk akhir, layak dari segi isi, desain, dan user friendly. Jadi pada evaluasi ini mempunyai 2 tahap analisis. Yang pertama analisis kualitatif dan kedua analisis kuantitatif. Nah, pembedaan dari kedua analisis tersebut, yang pertama analisis kualitatif ini digunakan untuk masukan, saran, kritik dan dari para ahli, sedangkan analisis kuantitatif, nah itu analisis tentang penilaian responden dalam bentuk angka pada angket yang diberikan. Nah, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.